8 hal yang sering dilupakan sebelum melahirkan. Hal yang pertama yaitu belajar mengejan dan mengatur nafas. Untuk teknik mengejan sendiri itu kan ada berbagai macam. Jadi silahkan kalian tentukan jenis ataupun teknik mengejan seperti apa yang menurut kalian nyaman. Ini juga mempengaruhi proses persalinan kalian dan juga bisa meminimalisir adanya robekan. Selain itu, mengejan ketika mau melahirkan itu nggak semudah ketika kita melihat video di TV gitu atau film yang ketika ngelahirin ngejan tuh kayak gitu enggak. Jadi kadang kita tuh mengejannya tuh salah gitu loh, nggak mendorong bayi keluar, jadi kayak mengejannya itu nggak pas. Tapi ketika kita udah belajar cara mengejan yang benar, terus mau pakai teknik yang ini, itu juga bakal sangat membantu kalian untuk proses persalinan besok. Dan untuk mengatur nafas itu sendiri merupakan hal yang penting dan harus dipelajari sebelum persalinan. Karena teknik bernafas ketika kontraksi ataupun ketika kita akan mengejan mau melahirkannya itu berbeda. Contohnya untuk teknik nafas ketika kontraksi, itu tuh salah satunya bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit yang kita alami gitu loh. Terus juga bisa untuk menghemat energi sebelum kita melakukan persalinan atau sebelum kita mengejan. Terus untuk teknik bernafas ketika kita akan mengejan itu juga berbeda lagi. Di situ kita bakal belajar tarik nafas yang panjang sehingga kita dapat mengumpulkan kekuatan sebelum mengejan. Jadi mengejannya pun bisa penuh dengan energi. Selain itu juga bernafas yang benar ketika persalinan akan mengejan itu juga bisa untuk menghemat energi juga. Hal yang kedua yaitu melakukan pijat perineum. Pijat ini dilakukan untuk mencegah adanya robekan ketika kita persalinan. Walaupun ini nggak menjamin 100% bakal utuh perineum kita atau bakal nggak robek gitu, enggak. Cuma bisa untuk antisipasi. Kalau kalian masih bingung caranya, di buku KIA itu di paling belakang itu juga ada. Silahkan coba dibaca. Hal yang ketiga, belajar merawat robekan perineum. Jadi tadi kan kita mencoba melakukan pijat perineum untuk mencegah robekan. Lah kalau misalkan rencana kita gagal gitu kan, ada robekan sedikit gitu misalkan, seenggaknya kalau kita udah belajar cara merawat robekannya, itu kita setelah melahirkan gak bingung gimana merawatnya. Jadi ini bisa dibilang untuk antisipasi. Hal yang keempat yaitu perawatan setelah melahirkan. Jadi setelah kita melahirkan itu kita misalkan mau menggunakan korset atau minum jamu ataupun menggunakan ramuan pengecil perut yang dioles ke perut atau seperti apa, itu silahkan kalian pikirkan dulu mau menggunakan yang mana atau yang seperti apa kayak gitu. Karena 40 hari pertama setelah melahirkan itu adalah waktu yang paling tepat untuk mengembalikan tubuh kita ataupun perut kita biar kayak kenceng lagi, kecil lagi kayak gitu. Karena nggak semua tubuh ibu yang setelah melahirkan itu bakal gampang kecil lagi ataupun perutnya bakal otomatis kecil lagi gitu, nggak semua. Jadi kita perlu antisipasi untuk gimana gimana cara kita buat merawat tubuh setelah melahirkan, kita mau menggunakan apa, yang seperti apa, itu perlu difikirkan terlebih dahulu biar besok setelah melahirkan itu kita nggak bingung, nggak gelagapan kayak gitu.
Hal yang kelima yaitu menyepelekan stretch mark. Jadi ada beberapa ibu hamil yang mengalami itu, cuma ada juga kulitnya yang tetap mulus-mulus aja kayak gitu kan. Cuma kadang kita beranggapan bahwa stretch mark ini bisa kita obati dengan mudah setelah melahirkan, bisalah hilang dengan diolesin krim atau dipakein oil kayak gitu kan. Cuma berdasarkan pengalamanku dan berdasarkan yang aku baca, ternyata itu sebenarnya nggak ada produk yang benar-benar bisa menghilangkan stretch mark gitu loh. Bisanya itu hanya menyamarkan. Jadi dari beberapa bidan ataupun dokter yang membahas hal ini itu menyarankan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mending ketika sebelum perut semakin besar ataupun sebelum adanya stretch marks itu perutnya sering-seringlah diolesin misalkan krim ataupun oil supaya nggak kering kayak gitu. Karena itu salah satu langkah yang lebih efektif daripada mengobati setelah udah ada, itu lebih susah soalnya kayak gitu. Hal yang keenam, memberikan arahan atau pesan pada pendamping. Jadi pendamping di sini maksudnya seseorang yang akan nemenin kalian ketika melahirkan. Misalkan suami atau ibu kalian ataupun mertua ataupun yang lainnya. Jadi misalkan pesan atau arahannya tuh gini. Ingetin ya besok ketika lagi kontraksi, ingetin buat ngatur nafas yang benar itu seperti apa. Kadang kan kita ketika ngalamin sakit atau namanya juga lagi panik kayak gitu, kadang kita lupa kayak gitu, jadi minta buat diingetin. Kalau enggak juga misalkan minta diingetin soal makan. Jadi walaupun kita lagi kontraksi ataupun misalnya kontraksinya lama, itu kan kita tetap butuh energi, kita harus tetap makan kayak gitu. Kadang karena kita lagi ngalamin sakit itu jadi nggak mood makan, tapi kita harus berpesan buat ingetin makan ya besok, pokoknya aku besok harus makan kayak gitu misalkan. Terus misalkan juga minta tolong buat diingetin besok setelah melahirkan aku diingetin ya buat melakukan IMD, siapa tahu bidan ataupun dokternya lupa soalnya aku pengen IMD gitu. Ada juga misalkan tentang KASA. Jadi misalkan ingetin ke pendamping juga, ingetin ya buat tanya ke dokter atau bidannya, ada nggak KASA yang ditinggal di dalam ataupun KASA yang perlu diambil setelah berapa hari atau setelah melahirkan saat itu, ada nggak kayak gitu. Soalnya ada beberapa kasus tentang KASA ini yang kelupaan. Jadi ada yang udah dikasih tahu tapi dia lupa kasanya itu misalkan harus diambil beberapa jam setelah melahirkan, tapi kelupaan sampai beberapa hari, atau ada juga yang sampai berapa bulan dan ngalamin sakit akhirnya kayak gitu ada, walaupun sedikit sekali yang mengalami hal itu, tapi kan nggak ada salahnya kita buat antisipasi supaya hal itu nggak terjadi ke kita. Hal yang ketujuh yaitu menentukan jenis KB yang akan digunakan. Jadi setelah melahirkan itu kita pengen menggunakan KB yang apa? Misalkan KB hormonal ataupun KB non hormonal kayak gitu kan. Soalnya gini, misalkan kalian pengen menggunakan KB IUD yang dipasangnya langsung setelah melahirkan kayak gitu. Kalau misalkan kalian belum tahu hal itu ataupun belum menentukan itu terus udah kelewat kayak gitu kan, jadi nggak bisa diulangin kayak gitu kan, harus nunggu setelah masa nifas ataupun di akhir masa nifas baru bisa pasang kayak gitu kan. Cuma ketika kalian udah menentukan jenis KB yang apa gitu, jadi misalkan mau pasang KB IUD yang dipasang langsung setelah melahirkan itu bakal bisa terjadi, nggak bakal kelewatan kayak gitu. Soalnya KB ini kan juga salah satu cara buat kita untuk
mencegah adanya kesundulan kayak gitu kan, buat antisipasi kayak gitu. Kadang ada juga yang setelah melahirkan udah sibuk ngurus didik bayi kayak gitu, jadi lupa belum pasang KB kayak gitu, malah jadi kesundulan kayak gitu. Hal yang kedelapan yaitu belajar cara menyusui yang benar dan nyaman. Karena hal tentang menyusui itu nggak segampang yang terlihat gitu. Jadi ketika kita setelah melahirkan itu kan ada yang ASINya langsung keluar, ada juga yang ASINya belum keluar sampai sehari, 2 hari kayak gitu kan. Tapi ketika kita tahu hal-hal tentang menyusui, hal-hal tentang ASI yang benar dan yang tepat seperti apa, ketika kita mengalami hal seperti itu kita gak bakal kebingungan. Untuk mempelajari tentang hal menyusui dan ASI ini gak bakal ada ruginya, karena kita kan akan melakukan hal itu yang diharapkan kan sampai 2 tahun kayak gitu kan. Jadi ini wajib juga dipelajari sebelum melahirkan, dan salah satu hal yang sering dilupakan sama para ibu hamil ini salah satunya cara menyusui dan juga tentang ASI. Jadi itu dia beberapa hal yang sering dilupakan para ibu hamil sebelum melahirkan. Semoga dari sharing yang aku lakuin, dari pengalaman aku juga bisa membantu para ibu hamil untuk mempersiapkan diri untuk proses persalinannya, dan semoga diberikan kelancaran ya. Sekian, terima kasih.